ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد فيه مسائل. Baik, sekarang kita akan membaca pembahasan tentang berkaitan di bab fadlul tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Sudah kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala, sisa kandungan bab yang kita akan baca. Kata beliau, di dalam bab ini terdapat beberapa masail, pembahasan. Yang pertama, al-ula si'atu fadlillahi ta'ala. Luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari mana itu? Dari hadis ya. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Ya, pada hadis Ubadah bin Samit ya radhiyallahu taala anhu. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga seberapapun amalan yang dia kerjakan. Ini menunjukkan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyatu kathratu thawabit tauhid 'inda Allah. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang ketika la ilaha illallah ditimbang dengan langit dan bumi, maka dalam hadis dikatakan malat bihinna la ilaha illallah. Pasti la ilaha illallah akan lebih berat. Itu menunjukkan apa? Besarnya pahala dari tauhid. As-salisatu takfiruhu ma'a dzalika lidz-dzunub. Ya. Bagaimana tauhid itu menggugurkan dari dosa-dosa yang ada. Ini diambil juga di dalam hadis. Ya. La ataituka biqurabiha maghfirah. Seandainya engkau datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah sepanjang kalian tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan pengampunan sepenuh bumi juga. Jelas ya? Kemudian al-mas'alatur rabi'ah, yang keempat, tafsirul ayati allati fi suratil an'am. Tafsir ayat yang terdapat di dalam surah Al-An'am. Ayat apa itu? Yang pertama yang disebutkan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tafsir ayat maksudnya disebutkan oleh Syekh bahwa yang dimaksudkan dengan az-zulm di situ adalah apa? Kesyirikan. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka az-zulm yang dimaksudkan di situ adalah syirik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innasyirka ladzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Ya, ada sebagian riwayat ya dari Nabi SAW disebutkan bahwa Nabi SAW itu membagi az-zulm menjadi 3. Ada zulmun la yughfar, ada kezaliman yang tidak akan diampuni, itulah kesyirikan. Ya. Yang kedua ada namanya zulmun yughfar, ada kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait tentang dosa antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala selain dari kesyirikan. Dan ada kezaliman yang ketiga namanya zulmun la yutrak.
kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Yaitulah kezaliman antara seseorang dengan orang lain. Itu 3 kezaliman disebutkan dalam sebuah riwayat. Kemudian yang kelima, al-khamisa, ta'ammal, kata beliau, ta'ammal al-khamsal lawati fi hadits Ubadah. Ya, perhatikan 5 perkara yang disebutkan di dalam hadits Ubadah. Ini sudah disebutkan oleh Syekh ya dalam Fathul Majid. Maksudnya 5 perkara itu syahadatan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa? Yang ketiga, anna Isa Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Yang keempat, annal jannata haqqun. Yang kelima, annan nara haqqun. Perhatikan 5 hadis itu. 5 perkara itu. Siapa yang merenungi, memperhatikan dari 5 perkara itu, dia mengamalkannya, maka itulah balasan Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Baik. As-sadisa annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadits itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qauli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Yang keenam, apabila kamu mengumpulkan ya antara hadis Ubadah dan hadis Itban bin Malik ya dan apa yang setelahnya, maka akan jelas bagimu bahwa qaul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, dan jelas bagimu kekeliruan orang-orang yang tertipu. Ya, maksudnya di sini bahwa la ilaha illallah itu kalau kita gabungkan antara hadis Ubadah dan hadis Itban, itu memiliki apa? Konsekuensi, bukan sekadar ucapan lisan. As-sabi'at tanbih li syartil ladzi fi hadits Itban. Tanbih terhadap syarat yang disebutkan dalam hadits Itban. Yang mana itu haditsnya? Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi, itu dia. Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya api neraka bagi siapa yang berucap la ilaha illallah. Menunjukkan ada ucapan ya, tapi dalam keadaan dia apa? Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan. Ya, keikhlasan. Itu tanbih yang diingatkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian yang kedelapan, qaulul anbiya'i yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Ini sudah juga ya, bahwa para nabi itu juga kadang perlu diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Ya, karena Nabi Musa diingatkan. Ya, minta zikir. Tapi beliau mengatakan semua dari hamba-hambamu berucap la ilaha illallah. Kemudian Allah menjelaskan tentang apa? Keutamaan la ilaha illallah. At-tasi'atu at-tanbihu lirjuhaniha bi jami'il makhluqat ma'a anna katsiran mimma yaquluha yakhiffu mizanu. Ini sudah juga peringatan bahwa kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dibanding seluruh makhluk. Tapi bersamaan dengan itu banyak dari orang-orang yang berucap la ilaha illallah tapi timbangan amalannya ringan. Kenapa? Kenapa bisa? Dia tidak mengamalkan dari kandungan la ilaha illallah. Al-ashirah yang ke-10, an-nassu ala annal ardina sab'un kas-samawat. Ini pelajaran bahwa bumi itu 7 sebagaimana halnya langit. Ya. Bumi itu ada 7 lapis sebagaimana halnya langit. Ini sudah lewat semuanya, ini tinggal kesimpulan. Al-hadiyata asyara yang ke-11, anna lahunna ummar. Langit dan bumi itu memiliki penghuni. Baik. Ats-tsaniyata asyara itsbatus sifati khilafan lil mu'attilah. Baik. Di sebagian cetakan dikatakan khilafan lil asy'ariyah. Baik. Penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang-orang mu'attilah, orang-orang asy'ariyah. Ya, orang-orang mu'attilah sebagian dia tetapkan sifat, sebagiannya dia tolak. Ats-tsalitsata asyara annaka idza arafta hadits Anas
arafta anna qawlahu fi hadits itban fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah anna syirki laisa qaulaha bil lisan. Ini sudah lewat juga ya. Kalau kamu memahami hadis Anas, maka engkau akan memahami ya hadis Itban bin Malik. Allah mengharamkan api neraka bagi siapa yang berucap la ilaha illallah. Ya betagi bidzalika wajh Allah. Ini menunjukkan apa? Anna tarka syirki laisa qaulaha bil lisan. Harus meninggalkan kesyirikan. La ilaha illallah bukan sekadar diucapkan di lisan saja. Ya, bukan sekadar diucapkan di lisan saja. Ar-rabi'ata asyara ta'ammul al-jami' baina qauni Isa wa Muhammadin abdillahi wa rasulaihi. Coba perhatikan kata beliau ya, menjama atau menggabungkan antara antara Isa dan Muhammad. Keberadaan mereka berdua sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Ya, maksudnya apa? Kenapa kalian menjadikan, wahai orang-orang Nasara, Nabi Isa sebagai Tuhan? Padahal antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW itu sama kedudukannya, tidak ada bedanya. Ya. Nabi Isa adalah hamba Allah, sekaligus beliau adalah Rasulnya, sama dengan Nabi SAW. Jelas ya, tidak ada perbedaan. Iya. Cuman akan disebutkan di poin yang ke-15, ya, kekhususan Nabi Isa, beliau tercipta dari apa? Kalimatullah, dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atau dari sisi lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tercipta melalui ayah dan ibu. Adapun Nabi Isa alaihi salam, beliau tercipta ya dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka berdua sama. Hamba, kalau dia hamba berarti tidak bisa diibadahi. Tidak bisa diperuntukkan kepadanya ibadah. Ya. Wa Rasul, sekaligus beliau adalah seorang Rasul, berarti dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas ya. Syekh sudah terangkan bahwa kalimat Abdullah wa Rasuluh itu tentang Nabi Isa itu bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang-orang Nasara mereka gulu terhadap Nabi Isa alaihissalam, menjadikannya sebagai sesembahan. Adapun orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, mereka menyepelekan. Maka dua kalimat itu, Abdullah wa Rasuluh, itu adalah bantahan kepada mereka berdua. As-sadisata asyara ma'rifatu qawnihi ruhan minhu. Mengetahui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu ruh darinya. As-sabi'ata asyara ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar. Mengilmui tentang keutamaan beriman terhadap surga dan neraka. Disebutkan dalam hadits Ubadah bin Samit. As-saminata asyara ma'rifatu qawlihi ala ma kana minal amal. Ya, mengetahui potongan hadis apa? Seberapapun amalan yang dia lakukan. Maksudnya apa? Ini ilmu besar. Ya. Jadi orang yang bertauhid, ya, walaupun amalan kebajikannya sedikit, tapi mungkin keikhlasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keutamaan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. At-tasi'ata asyara ma'rifatu annal mizana lahu kiffatan. Kesimpulan yang ke-19, mengetahui bahwa mizan, daun timbangan itu ada dua. Ya. Al-ishrun ma'rifatu dzikril wajah. Penyebutan tentang sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini 20 masail yang kebanyakannya telah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala di dalam Fathul Majid. Baik, sekarang kita akan masuk di pembahasan
di bab baru ya. Baik. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Ya. Wa qaulillahi ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Wa qala ta'ala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. An Husain bin Abdurrahman annahu qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkaba alladhi inqadda al-bariha faqultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu qala fama sana'ta qultu irtaqaitu qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadithun haddathanahu asy-Sya'bi qala wa ma haddathakum qultu haddathana an Buraidah bin al-Husaybi annahu qala la ruqyata illa min ainin aw huma qala qad ahsana man intaha ila ma sami' walakin haddathana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umamu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad ila akhir hadis. Taib. Ini bab yang kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala tentang masalah tauhid. Coba diperhatikan ya. Pendahuluan kitab tauhid saya sudah terangkan bahwa itu adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang kewajiban makhluk, kewajiban manusia untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kedua, kemarin yang telah kita pelajari penjelasan tentang keutamaan tauhid. Itu tadi yang kita baca kesimpulan-kesimpulannya. Sekarang bab yang ketiga. Ya. Bab bahwa siapa yang mentahqiq tauhidnya maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dalam cetakan lain dikatakan dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Taib. Kalau kita perhatikan ya, sebenarnya bab ini bab tentang orang-orang yang mentahqiq tauhid. Sebentar saya akan jelaskan apa makna tahqiq. Itu masih rangkaian ya, pembahasan tentang keutamaan tauhid. Ya. Ada hubungan dengan bab sebelumnya. Jadi bab sebelumnya berbicara tentang apa? Keutamaan tauhid. Bab ini tahqiqut tauhid justru itu juga menjelaskan tentang apa? Keutamaan orang-orang yang bertauhid. Cuman ini tahqiqut tauhid adalah orang yang sempurna di dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebentar kita jelaskan. Kita baca dulu apa makna tahqiqut tauhid. Qala al-musannif rahimahullah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala, kata penulis, babun man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Ya. Penjelasan tentang siapa yang mentahqiq tauhidnya, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Asyarah ai wala azab. Iya, dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Iya, kalau di bab judul di atas itu diringkas ya, sebab orang yang masuk surga tanpa hisab tentunya tidak apa? Tidak diazab, kan begitu? Iya. Baik, qultu aku katakan tahqiquhu, makna tahqiq adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawaibi syirki wal bid'ah wal ma'asi. Perhatikan apa makna tahqiqut tauhid. Kata beliau tahqiq tauhid adalah takhlisuhu, dia murnikan tauhidnya. Wa tasfiyatuhu, dia bersihkan tauhidnya dari segala bentuk kesyirikan, bid'ah dan maksiat-maksiat. Paham?
Ini namanya apa? Tahqiqut tauhid. Jadi orang yang sempurna tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar dia menjaga dirinya dari kesyirikan, tapi dia terjaga dirinya juga dari perbuatan bid'ah, ya, terjaga dirinya dari penyimpangan, serta terjaga dirinya dari apa? Dosa-dosa dan maksiat. Ya. Siapa yang seperti ini keadaannya, dia tahqiq tauhidnya dari tiga sisi ini, selamat dari kesyirikan, selamat dari bid'ah, selamat dari maasi, maka jaminannya apa? Dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzab. Maka pasti dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itulah makna apa? Tahqiq at-tauhid. Jelas ya? Berarti ini berbicara juga tentang apa? Keutamaan. Iya kan? Ada orang bertauhid, subhanallah, dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu kan keutamaan besar. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Sebagai ulama menjelaskan bahwa bab ini tahqiqut tauhid, orang yang mengamalkan tauhid dengan sempurna, ya. Ini menerangkan apa namanya? Bab ini menerangkan kadar tambahan, ya, kadar yang sempurna dalam bertauhid. Kadar yang sempurna di dalam bertauhid. Jadi rinciannya seperti ini ya. Kesyirikan itu bisa menghilangkan tauhid secara apa? Secara keseluruhan. Iya. Ya, kalau hilang tauhid secara keseluruhan, itu artinya dia hilang dasar dari tauhidnya. Paham? Ya, kesyirikan dia bisa menghilangkan apa? Tauhid secara keseluruhan. Ya, kalau tauhid hilang secara keseluruhan, berarti bukan lagi apa? Bukan lagi muslim. Jelas ya? Yang kedua, bid'ah. Bid'ah itu kata para ulama bisa menghilangkan kesempurnaan yang wajib dari tauhid. Sedangkan maksiat itu adalah celaan dalam tauhid dan akan mengurangi dari pahala orang-orang yang bertauhid. Ya. Jadi pokok di dalam apa namanya? Menyempurnakan tauhid itu kembali kepada tiga yang disebutkan tadi. Ya. Orang yang sempurna tauhidnya, ya, adalah orang yang terjaga dirinya dari kesyirikan, terjaga dirinya dari apa namanya? Bid'ah-bid'ah, serta terjaga dirinya dari apa? Maksiat-maksiat. Itu tiga hal. Ya. Siapa yang menjaga tiga hal itu, maka itulah orang yang dikatakan akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mungkin ada yang bertanya, ya, kalau begitu tidak ada orang yang bisa mentahqiq tauhid. Tah? Kenapa? Sebab dikatakan orang yang mentahqiq tauhid itu adalah orang yang mengamalkan tauhid, bebas dari syirik, bebas dari bid'ah, bebas dari apa? Maksiat. Pertanyaannya, siapa yang manusia yang terbebas dari dosa dan maksiat? Kan tidak ada. Iya tak? Nah, jawabannya disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitabnya Qurratu Uyunil Muwahhidin. Yang dimaksud bebas dari maksiat, maksudnya dia tidak berketerusan di atas dosa yang sama. Jelas ya? Sebab dimaklumi dalam hadits Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Ya, setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah. Pasti melakukan dosa. Bahkan hadits itu datang dalam bentuk khata', siyagul mubalaghah. Tidak dikatakan khotiun, bersalah. Tapi apa? Khata', berulang-ulang dari kesalahan itu. Ya. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang apa? At-tawwabin, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dengan tiga hal ini, dia terjaga dari syirik, bid'ah dan maksiat. Maksiat maksudnya apa? Tidak berketerusan di atas dosa yang sama. Ya.
Ciri orang-orang yang beriman ketika mereka terjatuh ke dalam dosa, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka digoda oleh syaitan, maka mereka segera mengingat dan di kondisi itu dia melihat. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain." Orang yang beriman itu, ciri orang yang beriman itu adalah orang yang tidak jatuh dua kali di dalam lubang yang sama. Ya, artinya kalau dia terjatuh dalam dosa, dia bertobat dan dia tidak akan mengulangi dosa yang sama tersebut. Jelas ini ya? Ini makna apa? Tahqiq at-tauhid. Baik. Sebelum saya baca keterangan penulis, hal yang perlu diketahui juga bahwa orang yang mentahqiq dari tauhid itu memiliki dua tingkatan. Ya, ada dua derajat. Yang pertama, ada tingkatan yang sifatnya wajib. Ya, ada orang dia mentahqiq tauhidnya, ya. Dia tahqiq tauhidnya yang sifatnya wajib. Apa itu? Yaitu dia hilangkan 3 perkara sebelumnya. Ya. Dia ingin bersihkan dirinya dari kesyirikan, dari bid'ah dan maksiat. Ini namanya apa? Tingkatan yang paling tinggi. Jelas ya? Ada tingkatan yang sifatnya sunnah. Ya. Yaitu kata para ulama, hatinya senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan ya di dalam bab ini juga dalam kitab beliau I'anatul Mustafid, ya. Mungkin saya bacakan ya. Kata beliau, babu fadli tauhid wa bab man haqqaqa tauhid mal farqu bainahuma. Ya. Bab sebelumnya bab keutamaan tauhid dan bab tentang orang-orang yang mentauhid tauhid. Apa perbedaan dua bab ini? Bab ini dengan bab sebelumnya. Kata beliau, fadlu tauhid fi haqqil muwahhid alladhi laysa indahu syirkun. Walakin qad yakunu indahu ba'dul ma'asi allati tukaffiru bit tauhid. Ya. Keutamaan tauhid bagi orang muwahhid, orang-orang yang bertauhid itu adalah orang yang terbebas kesyirikan dari dirinya. Ya. Tapi mungkin ya, orang yang bertauhid tadi yang terbebas dari kesyirikan itu masih terkadang dia terjatuh ke dalam dosa-dosa dan maksiat yang bisa mengurangi dari kesempurnaan tauhidnya. Jadi orang yang bertauhid itu ada dua tingkatan. Ada orang mungkin dia bisa jaga dirinya dari kesyirikan. Ya kan? Tapi terkadang dia masih sering terjatuh ke dalam dosa. Dosa selain syirik. Mungkin dia tidak bisa jaga lisannya, masih sering menggibahi orang lain, atau dia terjatuh dalam hal yang haram selain daripada kesyirikan. Ya kan? Nah, itu keutamaan tauhid. Taib. Yang kedua kata Syekh, ada orang yang bertauhid, ya, dia terbebas dari kesyirikan, walam yakun indahu syai'un minan ma'asi. Yang kedua dia juga tidak memiliki sesuatu dari maksiat. Maksudnya dia selalu kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah perbedaan antara bab sebelumnya dengan bab ini. Paham? Jadi bab sebelumnya berbicara tentang keutamaan tauhid, itu adalah orang yang bertauhid tapi mungkin masih ada apa?
dosa-dosa yang dia lakukan selain daripada syirik. Maka dosa-dosanya itu bisa terampuni melalui apa? Tauhid. Taib. Adapun ini tahqiqut tauhid, ini subhanallah, ini lebih spesial lagi. Dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jauhkan dirinya dari bid'ah dan maksiat. Ya. Kata Syekh, "Wa man balagha hadhil martabah dakhala al-jannata bila hisab." Siapa saja yang bisa sampai di puncak ini, ya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amma man kana fil martabati allati qablaha. Adapun orang yang masih kedudukan di bawahnya ini, yang tadi muwahhid tapi memiliki dosa. Fahadha qad yughfaru lahu. Maka orang yang seperti ini, ya, boleh saja dia diampuni dari dosa-dosanya. Wa qad yu'adzabu binnar thumma yukhriju minha. Atau boleh jadi dia disiksa dulu di neraka sesuai dengan kadar dosanya, kemudian dia dikeluarkan darinya. Ya, li'annal muwahhid ala tabaqatain. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, karena orang yang bertauhid itu memiliki dua tingkatan. Ini saya sudah sebutkan tadi. Tingkatan yang pertama, alladzina salimu minasyirki wa qad la yaslimuna minadz-dzunubi allati huwa dinisyirk. Allati hiya dunasyirki. Tingkatan yang pertama, ada orang yang selamat dari kesyirikan, tapi dia tidak bisa selamat dari dosa selain dari kesyirikan. Ya? Baik. Tingkatan yang kedua, allati salimat minasyirkil akbari wal asghar wa minal bid'ah wa minal ma'siyah. Orang yang selamat dari syirkul akbar, selamat dari syirkul asghar, ya, selamat dari bid'ah dan selamat dari maksiat. Serta dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, itulah orang yang dikatakan orang yang mentahqiq dari tauhidnya. Baik. Jadi paham ya? Ini apa namanya? Penjelasan atau makna dari apa? Tahqiq at-tauhid. Lihat di Fathul Majid. Jadi Syekh Abdurrahman mengatakan tahqiquhu takhlisuhu. Ya, dia memurnikan, wa tasfiyatu membersihkan dari segala bentuk kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Ya, maksiat saya sudah jelaskan tadi, maksiat di situ maksudnya apa? Dia tidak berketerusan di atas dosa yang sama. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala, qala Allah taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Baik. Di dalam bab ini, Syekh rahimahullahu taala menyebutkan dua ayat Al-Qur'an, kemudian menyebutkan satu hadis. Hadisnya sangat panjang. Ya, ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, adalah imam, panutan. Qanitan lillah, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan. Ya, yang condong kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin. Ya. Dan beliau sama sekali tidak pernah termasuk dari orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Ayat ini penjelasan tentang sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa hubungannya dengan bab ini? Ya, kata para ulama, karena Nabi Ibrahim itu beliau adalah orang yang paling sempurna di dalam mentahqiq tauhidnya. Ya. Jelas ya? Makanya Syekh memulai pembahasan tahqiqut tauhid dengan menyebutkan sifat-sifat yang ada apa? Pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya, siapa yang ingin mentahqiq dari tauhid ini mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, ya, ikuti dari apa? Sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dari sifat Nabi Ibrahim alaihissalam.
Iya. Inna Ibrahim kana ummatan. Nabi Ibrahim itu adalah umat, panutan. Qanitan lillah, akan dijelaskan semuanya. Apa makna ummah, apa makna qanitan, apa makna hanifan, walam yakum minal musyrikin. Beliau tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kata Syekh, lihat, wasafa Ibrahim alaihi salam bihadhihi sifat allati hiyal ghayatu fi tahqiqit tauhid. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan nabinya Ibrahim alaihissalam dengan sifat-sifat ini yang mana beliau adalah orang yang goyah, tertinggi. Orang yang paling sempurna di dalam apa? Tahqiqut tauhid. Jelas ya? Apa dari sifat itu? Kata Syekh, al-ula annahu kana ummatan. Beliau itu adalah ummah. Qudwah, ya, ai qudwatan wa imaman mualliman lil khair. Ya, apa makna ummah? Ummah di sini adalah panutan. Sudah lewat ya di ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Saya pernah sebutkan bahwa umat itu makna umat dalam Al-Qur'an ada berapa? Saya masih ingat. Umat. Ada beberapa makna umat dalam Al-Qur'an. Ini yang pertama. Umat bermakna imam, panutan. Ya. Yang kedua? Tidak ada yang ingat. Umat bermakna kaum, sekelompok manusia. Seperti dalam ayat itu, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Yang ketiga? Ayo, santri. Tidak ingat? Oh, Farhan. Baik. Umat bermakna ad-dahr, masa. Ya. Bermakna apa? Masa. Itu pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Waddakara ba'da ummatin. Nanti dia mengingat setelah beberapa waktu. Apa lagi? Umat bermakna apa? Satu lagi. Umat bermakna millah, agama. Inna wajadana aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati ayah-ayah kami di atas umat. Maksudnya di atas apa? Agama. Baik, itu beberapa makna umat disebutkan dalam Quran. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau syarah Kitab Tauhid. Jadi sifat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang diri Nabi Ibrahim adalah ummatan, qudwatan. Beliau adalah panutan. Imaman mualliman lil khair. Beliau adalah imam, pengajar, mengajari manusia kepada kebaikan. Ya, ini sifat yang pertama. Wa ma dzaka illa litakmilihi maqam as-sabr wal yakin. Dan tidak ada yang seperti itu ya, kecuali bagi orang-orang yang menyempurnakan dari kedudukan sabar dan keyakinan. Alladaini tunalu bihimal imamatu fid din. Yang dengan keduanya, yaitu dengan kesabaran dan keyakinan, yang dengannya diraih yang namanya kepemimpinan di dalam agama. Jelas ya? Subhanallah. Jadi ingin mendapatkan peringkat sebagai orang-orang yang mentahqiq tauhid, maka jadilah panutan manusia. Panutan kebaikan ya. Panutan apa? Kebaikan. Sebab ini yang pertama yang Allah sebutkan tentang ciri atau sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, beliau itu adalah qudwah, panutan dalam kebaikan, panutan orang-orang yang bertauhid, panutan di dalam mengajarkan kebaikan. Iya, ini sifat yang pertama yang disebutkan. Di dalam hadis Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi manusia menjadi dua. Wa inna minan nasi nasan. Sesungguhnya di antara manusia ada orang mafatihal khair maghaliqal syarr. Orang ini adalah pembuka-pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu kejelekan.
Wa inna minan nas, di antara manusia ada mafatihal syarr maghaliqal khair. Pembuka pintu-pintu kejelekan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Ya, ada dua manusia. Ada yang manusia yang senangnya memang menghalangi manusia dari kebaikan. Dan ada yang senang membuka pintu-pintu kebaikan untuk orang lain. Kata Nabi SAW, Fatuba, maka sungguh beruntung bagi orang yang Allah jadikan kedua tangannya sebagai pembuka-pembuka pintu kejelekan, penutup pintu-pintu, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup dari pintu-pintu kejelekan. Wawailun, dan sungguh celaka bagi orang yang Allah jadikan tangannya sebagai pembuka-pembuka pintu kejelekan dan dia menutup dari pintu-pintu kebaikan. Ya. Maka apa yang disebutkan oleh Syekh di sini itulah dari sifat pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah qudwah, imaman, mualliman lil khair. Ats-tsaniyatu, yang kedua, qauluhu qanitan. Firman Allah Subhanahu wa taala dari sifat Nabi Ibrahim adalah qanitan. Qala Syekhul Islam, al-qunutu dawamut ta'ah. Makna kunut ya adalah dawamut ta'ah, orang yang senantiasa melakukan ketaatan. Ya. Wal musalli idza tala qiyamuhu aw ruku'uhu aw sujuduhu fahuwa qanitun. Ya, orang yang salat itu ya, kalau dia panjang berdirinya, panjang rukuknya atau panjang sujudnya disebut orang yang apa? Qanit. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kalian, wahai orang-orang musyrikin, yang lebih bahagia, yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang melakukan kunut, tunduk dan taat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, ya, sedangkan dia takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan mengharapkan rahmat darinya. Intaha mulakhasa. Jadi itu makna qanitan. Artinya dawamut ta'ah, orang yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga, ats-tsalitsatu annahu kana hanifan. Nabi Ibrahim itu adalah orangnya hanif. Qultu, kata Syekh, aku katakan, apa itu hanif? Qala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, al-hanifu al-muqbilu 'ala Allahi al-mu'ridu an kulli ma siwa. Ya, hanif itu artinya orang yang senantiasa mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dia selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakannya. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kufur kepadanya. Ya. Selalu taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berpaling kepada selainnya. Itu makna apa? Hanif. Yang terakhir, ar-rabi'ah annahu ma kana minal musyrikin. Beliau itu bukanlah termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ai li sihhati ikhlasihi wa kamali sidqihi wa bu'dihi anisyirki. Ya. Beliau selamat dari kesyirikan karena kebaikan, kebenaran dari keikhlasan beliau, kesempurnaan kejujuran, dan jauhnya beliau dari apa? Kesyirikan. Qultu yuwaddihu hadza qauluhu ta'ala, aku katakan yang memperjelas hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah ay ala dinihi min ikhwanihi al-mursalin. Qala Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Kata beliau pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ayat, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ini lebih dipertegas, lebih diperjelas lagi dengan ayat qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ya, untuk kalian pada diri Nabi Ibrahim itu terdapat
uswah, ya, suri tauladan yang baik, ya. Jadi kita diperintah untuk apa? Mengikuti dari jejak beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa bersamanya? Adalah orang yang bersamanya di atas agama dari saudara-saudaranya para nabi dan rasul. Ya, sebab ya, nabi-nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim itu semuanya dari keturunan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib. Idh qalu liqaumihim, ya, ketika mereka, ya, berkata kepada kaumnya, para nabi dan rasul, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya, ya, kami berlepas diri dari kalian, dari apa-apa yang kalian ibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami kufuri kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan kami menampakkan, ya, permusuhan, kebencian kepada kalian selama-lamanya. Sampai kapan permusuhan dan kebencian itu? Allah katakan, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa dzakara ta'ala an khalilihi alaihi salam. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, annahu qala li abihi Azar, ya, bahwa Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, ya, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi ila qawlihi falamma i'tazalahum ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya. Ya, ini apa namanya, dalam surah Maryam, ya, penyebutan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu meninggalkan, ya, ayahnya dan meninggalkan kaumnya yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di kelanjutan, fahadha huwa tahqiqut tauhid. Inilah dia orang yang mentahqiq tauhidnya. Wa huwal bara'atu minasyirki wa ahlihi wa i'tizaluhum. Ya, adalah orang yang meninggalkan kesyirikan, meninggalkan orang-orang yang berbuat kesyirikan beserta menjauhinya. Wal kufru bihim wa adawatihim wa bugduhum, serta mereka kafir, mengkafirinya, memusuhi mereka, bahkan membencinya. Allahul musta'an. Maka ini semua dari apa? Konsekuensi dari tahqiqut tauhid. Orang yang mentahqiq tauhidnya, dia akan merasa jijik melihat orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Jelas ya? Orang yang mentahqiq tauhidnya, dia punya ghirah, kecemburuan. Kalau ada keluarganya berbuat kesyirikan, dia tidak akan senang, dia tidak akan mendiamkan. Bahkan dia menampakkan wajah-wajah yang apa namanya, tidak baik kepada mereka. Ya, tentunya setelah adanya apa? Nasihat. Kenapa seperti itu? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Panutannya orang-orang yang bertauhid, jangankan kepada orang lain, kepada ayahnya saja. Ya, beliau tinggalkan ayahnya, tinggalkan berhala-berhala yang diibadahi. Ya, subhanallah. Itulah dari apa? Tahqiq at-tauhid. Fallahul musta'an. Baik, insyaallah taala kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.